Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait Odoo Budget Management. Baik, kita gunakan case misalkan contoh seperti ini ya, untuk ada divisi penjualan produk dengan target penjualan misalkan 2021 sebanyak 5 miliar, kemudian sini ada boponya 50%, artinya untuk cost-nya adalah setengah dari 5 miliar ini, yaitu 2,5 miliar. Lalu divisi penjualan produk ini mempunyai dua produk, yaitu produk A dan produk B, di mana targetnya masing-masing untuk produk A 2 miliar dan untuk produk B 3 miliar. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan produk budget untuk divisi penjualan ini di Odoo. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Ya, di sini kita masuk terlebih dahulu ke bagian accounting. Lalu kita masuk ke menu accounting, lalu budget. Di sini kita create. Kita masukin aja nama divisinya, divisi penjualan produk misalnya. Lalu kita masukkan periodnya selama 1 tahun. Jadi kalau ada period per semester atau triwulan bisa kita buat seperti itu. Nah, di sini kita kasusnya misalkan setahun, kita masukin dari tanggal 1 Januari ya sampai dengan 31 Desember ya. Kemudian di sini kita masukkan ada project cost, kemudian project revenue. Untuk project cost-nya di sini kita set seperti ini. Jadi di mapping ke COA-nya. Di sini kita mapping ke harga pokok penjualan. Nah, misalkan project cost ada lagi, kita mapping di sini, kita bisa mapping semua. Jadi nanti semua yang masuk di mapping ini akan dianggap sebagai project cost. Di sini kita masukkan satu COA saja, yaitu harga pokok penjualan. Kemudian untuk revenue-nya kita masukkan untuk revenue-nya adalah penjualan ya. Kemudian ini untuk produk A, kita masukkan produk A, kemudian kita masukkan juga produk A di sini, cost revenue produk A. Kemudian plan amount-nya untuk cost produk A adalah di sini kita bisa lihat adalah setengah dari 2 miliar, yaitu 1 miliar. Di sini kita masukin minus 1 miliar. Kemudian untuk cost-nya adalah 2 miliar. Ya. Kemudian kita masukin lagi untuk produk B-nya, masukin aja di sini, yaitu untuk cost dan revenue produk B. Di sini untuk produk B, cost-nya sama setengahnya dari 3 miliar, yaitu minus 1,5 miliar, kemudian revenue-nya adalah 3 miliar. Lalu kita save. Nah, kita confirm. Nah, kita lihat di sini sebenarnya udah ada realisasinya ya dari plan ini. Dari plan minus 1 miliar udah ada realisasinya untuk produk A, yaitu penggunaan untuk sebanyak minus 200.000. Jadi penyerapannya sudah 0,03%. Secara teoritis harusnya penyerapannya adalah per 1 September atau per bulan September ini adalah per tanggal hari ini, yaitu 692 juta penyerapannya. Kemudian untuk revenue-nya di sini praktikal amount-nya 100 juta. Namun di sini secara teoretikal harusnya sudah mencapai 1,3 miliar. Jadi achievement untuk revenue-nya di sini 7,22%. Sementara penyerapan cost-nya baru 0,03%. Nah, begitu juga untuk produk B. Nah, sekarang kita contohkan misalkan ada penambahan revenue di produk A dan juga cost di produk A ya. Ini kita ke approve dulu. Kemudian kita masuk ke revenue, misalkan di produk A ada penjualan lagi. Kita masukkan, kita create. Sini customer, misalkan customernya. Pilihan produk A. Kita create aja dulu produk A.
Nah, ini misalkan penjualan, misalkan ada penjualan 100 juta lagi, lalu kita save. Lalu kita post. Nah, kalau kita lihat di sini, di budgetnya, nah di sini ada penambahan untuk produk A. Oke, mana? Penambahan untuk produk A sudah. Nanti kita refresh dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, mungkin invoice belum di approve ini. Post-it. Ya, kita belum masukkan analitik account-nya di sini untuk produk A. Kita edit. Oke, ini kita reset draft dulu ya. Kemudian kita masukkan untuk analitik account produk A. Save. Lalu kita post. Oke, kita bisa lihat di sini. Lalu kita masuk ke accounting-nya lagi. Ya, kemudian kita ke asset management, budget management, budget, penjualan. Nah, ini ada 200 juta. Jadi penyerapannya sudah 14%. Nah, bagaimana kalau ada pembelian untuk produk A di sini? Misalkan ya vendor bill saja di sini. Misalkan ada sewa kendaraan, kita create. Misalkan vendornya ini supplier Bandung, lalu kita masukkan di sini sewa kendaraan. Sewa kendaraan kita masukin di analytic account produk A. Ya, lalu save. Harganya belum ada ya. Satu juta misalkan. Nah, kemudian kita masuk ke accountingnya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat ada pengeluaran minus 1 juta ya. Tadi dari 200.000 jadi 1,2 juta. Penyerapan jadi 0,17%. Jadi demikian cara membuat budget manajemen ya, praktis sekali dengan menggunakan Odoo ini sehingga kita bisa dapat langsung achievement dari cost, revenue dari suatu divisi, dari semua dari semua produk ya. Jadi kita bisa lihat dari produk A, produk B atau project A, project B. Demikian video kali ini tentang Odoo Budget Management, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.